Seperti biasa, kami hari ini akan membuat video. Kalau biasanya kita membuat video tentang ikan dan harganya, kali ini kita akan mengedukasi para koi lover tentang pengobatan ikan. Ya, karena kita tahu di luar sana banyak para penghobi yang masih awam dan bingung saat ikan terjadi ikan sakit. Jadi kali ini, di video kali ini kita akan membahas atau memberi tips atau mempraktekkan bagaimana mengobati ikan yang sedang sakit. Nah, di sini di markas Duta Koi ada ribuan ikan stok. Jadi tentu saja ada satu atau dua ikan yang sakit. Nah, kali ini akan kita praktekkan kepada teman-teman koi lover semua bagaimana cara kita mengobati atau menyembuhkan ikan yang sedang sakit. Mungkin ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk melakukan pengobatan pada ikan-ikannya yang sedang sakit, yang hampir mirip sakitnya seperti yang ada di contoh kali ini. Oke, kita ikuti terus videonya. Oke guys, mari kita temui tim perawatan Duta Koi. Ini dia orangnya, Pak Hendrik. Selamat siang Pak Hendrik. Selamat siang. Nah, ini saya mau tanya-tanya tentang ikan yang sakit. Iya. Nah, ini ada contoh ikan yang ini terindikasi sakit Pak Hendrik ya? Iya, ini gejala Aeromonas. Ada yang juga sudah kena Aeromonas. Oh, oke. Ini jadi pemirsa, kita ada contoh ikan ini kena Aeromonas. Jadi tandanya merah-merah pada sirip-sirip ikan. Bukan sirip, sisik. Nah, pada sisi ini ada spot-spot merah. Jadi bukan merah yang menyebar gitu ya, tapi ada ngeblok gitu. Itu Aeromonas jamur. Jadi sangat jelas terlihat seperti memar, tapi ini ada jamurnya. Jadi seperti memar tapi ada jamurnya. Ini Aeromonas. Biasanya Aeromonas itu biasanya karena kesulitan adaptasi awalnya biasanya. Jadi ikan itu saat kesulitan adaptasi, dia akan memproduksi lendir berlebihan dan pada akhirnya lendir itu malah lepas. Nah, saat lendir itu lepas, jamur akan mudah menginfeksi kulit ikan. Jadi biasanya awal mulanya dari situ, makanya itu sangat penting mengadaptasikan ikan, beradaptasi dengan bagus itu sangat penting. Jadi saat ikan lendirnya terlepas dari sisi itu, kulitnya sangat rentan terkena jamur. Dan biasanya terjadi Aeromonas seperti ini. Ini karena jamur, juga disebabkan karena air yang tidak kondusif, amoniak tinggi dan sebagainya itu menyebabkan Aeromonas. Apa saja Pak Hendrik yang akan dilakukan saat terjadi Aeromonas? Jadi teman-teman nanti bisa ikut. Biasanya apabila di salah satu akuarium ada ikan yang sakit, dipisah di akuarium perawatan. Ya. Lalu dikasih garam. Kasih garam biasanya satu gayung biasanya. Satu akuarium kecil. Satu akuarium, oke. Ya. Lalu dikasih obat ini. Biasanya di sini menggunakan obat ini. Ini. Ya, ini. Oke. Jadi ini dikombinasi nih. Iya, ini atau apa satu-satu? Ini hari pertama dikombinasikan. Hari pertama 3 ini. Iya, 3 ini. Dosisnya? Dosisnya satu akuarium kecil itu 1 mili masing-masing. 1 mili untuk akuarium 1 meter. Iya, 1 meter. Oke. Jadi 1 mili masing-masing obat ini. Obat ini, ya. Apabila akuarium besar ini 2 mili. 2 mili. Oke. Masing-masing 2 mili. Jadi ini dikombinasikan 3 ini dimasukkan semua. Kita pakai ini Red Plus, terus FMG, terus juga Aero Shield. Ya. Jadi kita pakai 3 ini untuk mengobati Aeromonas, dikombinasikan. Langkahnya seperti apa Pak Hendrik? Hari pertama itu dikombinasikan 3 ini semuanya. Iya, 3 ini semua dikombinasikan. Ya, lalu hari kedua ini. Hari kedua 2 ini. 1 mili 1 mili. Tergantung akuariumnya. Akuarium kalau besar ya 2 mili. Oke. Yeah. Hari ketiga ini. Hari ketiga ini 2 ini.
FMG dan aerosil? Hari yang terakhir ini Dosisnya? dosisnya 2 mili. 2 mili hari terakhir? Iya, hari terakhir. Akuarium kecil, akuarium besar 2 mili. Oke, jadi untuk pengobatan Aeromonas itu tidak hanya sekali ya, atau tidak hanya sekali pengobatan terus langsung dibiarkan gitu, enggak. Kita memakai 4 hari, minimal 4 hari untuk pengobatan ini. Jadi pengobatan ini hari pertama kita melakukan pengobatan, terus di dripping ya airnya? Iya, di dripping. Di dripping, jadi dibersihkan dulu pengobatan pertama. Bukan bersih 100% sih, cuman 50%. 50% Iya, dari air 50% dikurangi, airnya diganti baru. Terus hari kedua diganti dengan pengobatan yang kedua tadi. Jadi saat pengobatan berikutnya itu air sudah tidak full pengobatan pertama. Jadi sambilan nih Mas. Heaternya nyala, diatur suhu 28 derajat sampai 30 derajat. Oke. Jadi selain garam ikan juga menggunakan suhu hangat di 28 derajat. Kita pakai heater untuk menghangatkan suhu air. Kan kalau airnya itu kan hangat terus Saat pengobatan itu saat ya? pengobatan itu. Oke. Jadi saat maksimal. Oke. Jadi fungsi heater itu selain ikan mudah tenang dan adaptasi, juga akan memaksimalkan ini kandungan obat ini merasuk ke dalam tubuh ikan. Jadi heater sangat diperlukan untuk penanganan Aeromonas. Jadi biasanya memang saya sering lihat sih Pak Hendrik ini melakukan pengobatan 4 hari itu sudah sembuh biasanya, sudah normal. 4 hari mulai dari yang merah-merah parah itu 4 hari biasanya sudah selesai, sudah berhasil disembuhkan pakai ini. Biasanya kami kan tiap orang biasanya beda-beda cara pengobatannya. Cara pengobatannya. Ini di sini kami menggunakan ini. Jadi mungkin ini tidak bisa jadi patokan, tapi ini bisa jadi referensi untuk pengobatan jenis Aeromonas. Jadi kurang lebihnya seperti itu di tempat kami di markas Duta Koi. Memang ada ikan ribuan. Di sini ada ribuan ikan. Itu di akuarium itu banyak sekali ikan, ada sekitar 30, belum lagi vet-vet yang ada di sana. Itu memang banyak sekali ikan di Duta Koi. Dan mungkin ada yang penasaran bagaimana Duta Koi menyembuhkan ikan-ikan yang sakit. Jadi kita memakai itu FMG dan teman-temannya itu untuk melakukan penyembuhan, dan treatmentnya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Hendrik. Pengaplikasiannya seperti apa, terus berapa lama waktunya sudah dijelaskan tadi oleh Pak Hendrik. Mungkin ini bisa membantu para koi lover yang bingung melakukan pengobatan ikannya yang sedang sakit. Sekarang ini sudah sekitar 3 atau 4 hari ya kemarin dari ikan yang sakit kemarin. Sekarang kita periksa seperti apa ikannya, apakah sudah sembuh. Saya juga tidak tahu, nanti coba kita tanyakan ke tim perawatan. Nah, jadi setiap hari seperti inilah teman-teman kegiatannya. Ini sedang proses video untuk di share ke sosial media. Itu teman-teman lagi perawatan, dan ini Pak Hendrik perawatan. Nah, ini Pak Hendrik yang melakukan perawatan kemarin. Bagaimana Pak Hendrik ikannya yang kemarin? Sepertinya sudah mulai lekas sembuh. Nanti coba saya carikan itu ikannya. Oke, ada di akuarium 10. Oh, ada di akuarium 10 sana ya? Ya. Coba nanti kita lihat ke akuarium 10. Akuarium 11, Ding. 11 ya? Oke. Coba nanti kita lihat ke akuarium 11. Inilah kemarin ikan yang sakit diobati, dan hari ini hari ke berapa Pak Hendrik? Hari kelima. Hari kelima. Sudah mulai. Ini sudah bersih. Lihat sekali, itu kemarin merah-merah. Ada spot-spot merah. Sekarang sudah bersih di hari kelima. Jadi pengobatannya kemarin 4 hari ya Pak Hendrik? 4 hari. 4 hari. Jadi diaplikasikan selama 4 hari 3 obat kemarin. Ini sekarang sudah bersih semua, kembali normal, dan ikan sehat.
terlihat warnanya juga mulai pulih, cerah kembali, tidak seperti kemarin yang pucat dan ada spot-spot merah dan ikan diam, tidak bergairah. Sekarang ikannya lincah-lincah lagi selama pengobatan 5 hari. Jadi selama 5 hari itu dipantau terus Pak Hendrik ya? Iya. Bagaimana perkembangannya, Terus suhu airnya. selalu Jadi dikontrol. seperti itu. Pengobatan di sini itu kami memakai akuarium karena mudah pemantauannya. Jadi akuarium seperti ini untuk memantau ikan yang sedang diobati itu lebih mudah. Ini ikannya sangat lincah-lincah setelah sakit kemarin dan kembali bersih. Nggak ada merah. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ini Pak Hendrik, tim perawatan dari Duta Koi. Terima kasih Pak Hendrik sudah Sama-sama. berbagi tips ke para koi lover yang ada di Indonesia semua. Oke guys, jadi seperti itu tadi cara penanganan ikan saat sakit atau mengobati ikan sakit, termasuk Aeromonas ya yang lumayan sangat sulit disembuhkan. Jadi seperti itu pengobatannya. Kami menggunakan obat yang tadi yang disebutkan Pak Hendrik tadi, 3 jenis ya, 3 jenis diaplikasikan selama 4 hari. Pengaturannya seperti yang kemarin sudah dijelaskan sama Pak Hendrik. Jadi hari pertama semua dikombinasikan, dosisnya 1 mili, setelah itu dikombinasi satu dengan yang lain, setelah itu terakhir kali cuman FMG dan tentunya menggunakan garam ikan tetap dan heater di suhu sekitar 28 sampai 30. Itu adalah cara mengobati ikan yang terkena Aeromonas ya. Jadi memang agak rumit, tapi ini lumayan sangat membantu karena bisa dibilang 80% atau 90% sembuh untuk kasus Aeromonas seperti itu. Padahal itu Aeromonas sangat sulit dan kami sudah menggunakan cara itu sudah lama. Jadi ikan-ikan yang ada di kami itu banyak yang sembuh kalau terjadi Aeromonas. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada yang bingung atau mau tanya-tanya bisa ke kolom komentar atau ke nomor-nomor WhatsApp punya Duta Koi untuk konsultasi, tanya-tanya juga bisa. Saya rasa CSA-nya cukup responsif dan sangat ramah untuk menjawab konsultasi juga. Jadi jangan ragu, simpan nomor-nomor CS Duta Koi barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin tanya-tanya tentang koi dan perawatannya. Kemungkinan Duta Koi akan siap melayani para koi lover dengan sepenuh hati. Semoga membantu informasi ini. Selamat beraktivitas. Salam dari Duta Koi, salam koi lover.